Halo sahabat Gen Aci, gimana nih liburannya nih? Atau gimana nih PAS-nya nih? Lancar PAS-nya? Lancar dong. PAS atau PAT ya? Sama ya? Cuma kan itu dulu sih kan itu sebutannya UAS ya, ujian akhir semester. Dan selamat juga buat sahabat-sahabat Gen Aci yang naik kelas ya, yang naik kelas terus kemudian yang rapotnya juara juga ya kan, mungkin dapat hadiah ya kan, dapat hadiah. Tapi yang paling penting adalah bukan dapat hadiahnya, tapi kalian bisa memberikan yang terbaik ketika kalian menghadapi soal atau mengerjakan soal-soal ujian. Nah, buat sahabat Gen Aci yang belum nih, nah ini kesempatan kalian nih, di kelas baru kalian harus benar-benar rajin ya kan, harus benar-benar rajin, harus benar-benar belajar. Yang lain harus mempertahankan nilai yang sudah kalian dapat gitu. Wah, liburan kemana nih sahabat Gen Aci? Wah, Kak Ditom pengen tahu nih liburan kemana. Oke, sambil menemani liburan kalian, tentunya Kak Ditom mau memberikan sebuah tips dan trik lagi, bagaimana sih cara biar kita bisa lancar ketika ujian mencongak, ya kan? Ini buat sahabat Gen Aci nih. Kalau yang belum tahu nih ya, soal mencongak itu apa sih Kak Ditom? Nah, nanti Kak Ditom kasih penjelasan. Tapi sebelum Kak Ditom mulai penjelasannya, kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Klik tombol subscribe yang ada di bawah nih. Oke, yang warna merah sahabat Gen Aci, yang warna merah satu kali saja. Sudah? Sudah ya? Oke, Kak Ditom mulai video penjelasannya. Nah, Kak Ditom kasih penjelasan dulu. Apa sih soal mencongak, Kak Ditom? Soal mencongak adalah soal lisan yang diberikan oleh kakak-kakak pengajar Aci untuk sahabat Gen Aci yang ada di rumah atau sahabat Gen Aci yang ada di kelas. Soal mencongak itu biasanya diawali dari aba-aba nih. Nah, aba-abanya apa nih Kak Ditom? Aba-abanya kalau mungkin kalian sudah semua tahu ya. Siap berhitung, hap. Siap berhitung, hap. Nah, sambil digam tangannya gitu, oke? Jadi siap berhitung, hap. Biasanya soal mencongak ini juga sebagai tanda atau ujian kelulusan ya, ujian lulus dari level tersebut untuk naik ke level berikutnya nih. Biasanya nih sahabat Gen Aci ada yang mengerjakan soal tulis atau soal lingkahut. Nah, soal lingkahut sama soal tulis juga sama, ada waktu-waktunya. Kemudian setelah selesai mengerjakan soal tulis, waktunya menjawab soal mencongak dari pengujinya. Biasanya ada 20 ya, 10 sampai 20 soal. Level 1 20 soal, level 2 20 soal, level 3 30 soal. Siap berhitung contohnya nih ya, biasanya seperti ini. Tambah 21 ditambah 12 dikurangi 10 ditambah 11. Oke, jawab 34. Gitu sahabat Gen Aci. Paham ya? Di sini Kak Ditom mau memberikan tips dan trik bagaimana cara kita mengerjakan soal mencongak. Ya. Nah, kalau kalian mengerjakan soal mencongak dengan alat bantu, otomatis jawaban kalian pasti akan salah. Alat bantu maksudnya apa nih Kak Ditom? Alat bantu komputer? Ya, kayak gitulah. Komputer, kalkulator, dan sebagainya. Nah, itu berbeda nanti jawabannya. Contoh nih, contoh. Tambah 21 ditambah 12 dikurangi 10 ditambah 11 dikurangi 2 dibagi 8. Nah, dibagi 8 berarti kita harus mengurangi 8 secara terus-menerus. 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya 4. Tapi kalau kalian nanti menggunakan alat bantu, jawabannya akan berbeda karena biasanya alat bantu itu mendahulukan pembagian. Ya kan? Masalahnya ini adalah soal lisan, bukan soal tulis. Gitu. Bukan soal tulis ya sahabat Gen Aci, tapi ini soal lisan. Jadi kalian harus mendahulukan penjumlahan atau mendahulukan apa yang sudah dibaca oleh pengujinya sampai di akhir soal. Contoh lagi nih, 246. Duanya disimpan di kepala, ya kan, 246, 40-nya dibuka di tangan kiri, 6-nya dibuka di tangan kanan. Kemudian dikurangi 218.
Berarti 2 dikurangi 2, kosong, ya kan? Bukan kepalanya yang kosong, maksudnya. Yang disimpan di sini sudah kosong, ya kan? Dikurangi 18 lagi, 10, buka 2, tutup 10, jadinya 28. Kemudian soal terakhirnya dibagi 7. Oke, dibagi 7, 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya 4 dari soal 246 dikurangi 218 dibagi 7 sama dengan 4. Kalau kalian menggunakan alat bantu, jadinya beda nih jawabannya. Pasti alat bantunya 218 dibagi 7 dulu, baru dikurangi, baru 246 dikurangi dari hasil tersebut. Gitu sahabat Genaji, ya. Jadi usahakan ketika menggunakan soal mencongak, kalian harus menggunakan jari kalian, ya. Dilatih mulai dari sekarang ketika kalian di level 1, level 2, ya kan. Nah, soal berikutnya nih, misal ada contoh berapa ya? Perkalian 11 atau perkalian 10 misal. Tambah 11 ditambah 10 ditambah 3 dikali 10. Nah, berarti dari penjumlahan inilah dikali 10. Oke, jawab 240. Itu sahabat Genaji, cara mengerjakan soal yang ada perkalian puluhannya atau ada perkalian di akhir soal, ya kan? Jadi kalau kadang soal mencongak itu ada yang penjumlahan, ada yang pengurangan, ada yang perkalian, ada yang dicampur, ya kan? Jadi es campur, oke, ya kan? Jadi kalian harus benar-benar memastikan soal yang sudah dibaca oleh pengujinya. Nah, itulah tips dan trik bagaimana cara kalian bisa lolos dari soal mencongak. Nah, Kak Nidom yakin nih pasti sahabat Genaji di rumah lolos soal mencongaknya, ya kan? Apalagi banyak nih yang naik level. Kak Nidom kemarin lihat tuipon-tuiponnya, wih keren-keren. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua atau Irian ya, Papua, ya kan? Ada yang dari Sulawesi. Wih, keren-keren pokoknya sahabat Genaji, yang dari seluruh penjuru, ada yang dari Madrid. Wih, keren-keren pokoknya. Kak Nidom melihat tuipon-tuiponnya yang naik level, ya kan? Ada yang naik level sambil naik kelas, ya kan? Wih, keren pokoknya. Kak Nidom tunggu ketika kalian ujian, ya kan? Dan kalian praktekkan tips dan trik yang sudah Kak Nidom ajarkan tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi jangan lupa like, share, dan juga komen sahabat Genaji. Sampai jumpa, dadah.